Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana lil muslimin. Assalatu wassalamu ala mursalin imamul muttaqin wal mujahidin. Wa hasuna ulaika rafiqa wa kafa billahil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin Bapak, Ibu guru dan teman-teman pendengar yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya takkan pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak pernah berkurang. Atas izin dan ridhonya, kita semua masih diberikan nikmat, kesehatan, iman dan Islam, sehingga kita semua masih beraktivitas hingga saat ini. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi dengan mukjizat terbesarnya Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Semoga tercurah limpahkan pula kepada sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan uraian hikmah memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sudah sangat jelas sekali bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban beribadah puasa yang dilakukan selama 1 bulan penuh. Selain dalam Al-Quran, kitab Taurat dan Injil pun juga menjelaskan keutamaan berpuasa. Zaman dahulu, kaum Yahudi juga melaksanakan ibadah puasa, tidak makan dan tidak minum kecuali hanya sekali. Para pendeta kaum Nasrani juga memuat aturan-aturan puasa sendiri. Ada yang berpuasa daging, ada juga yang berpuasa ikan, ada pula yang berpuasa ikan. Begitu pula para penyembah berhala pun melaksanakan puasa-puasa agar meredam kemarahan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Jadi, semua agama sebenarnya sama-sama mengikuti kebenaran dan keutamaan ibadah puasa, tetapi caranya yang berbeda. Puasa menurut syariat Islam adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Puasa menurut syariat Islam adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum, dan hawa nafsu, mulai dari fajar subuh sampai terbenamnya matahari dengan niat melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW menerima kewajiban berpuasa pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian pada tahun tersebut beliau dan para sahabat melaksanakan ibadah puasa, sedangkan hikmah puasa diantaranya adalah pertama, agar timbul rasa belas kasih terhadap kaum fakir miskin, yaitu agar sama-sama merasakan lapar, dahaga yang sering mereka rasakan setiap harinya. Kedua, mencerdaskan akal. Dan ketiga, menyehatkan tubuh. Seperti sabda Nabi, berpuasalah, maka kamu akan merasa sehat. Keempat, mengurangi hawa nafsu. Kelima, mengurangi pengeluaran harian. Keenam, terbiasa dengan panasnya api di dunia.
keenam, agar terbiasa dengan panasnya api di dunia untuk menghadapi api yang lebih panas. Nabi Muhammad SAW bersabda, seluruh amal perbuatan manusia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat kecuali puasa, karena puasa adalah aku, dan aku sendirilah yang akan memberikan pahala, karena ia sudah meninggalkan makan, minum, dan hawa nafsunya karena aku. Dari keterangan tersebut, marilah dalam bulan Ramadan ini kita berbanyak amal ibadah seperti membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat witir, sedekah, baik di masjid atau musola. Karena hanya di bulan inilah sholat tarawih kita laksanakan dalam setahun. Sahabat Mu'adz berkata, pada suatu hari saya mengikuti Rasulullah, lalu bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, sudikah engkau memberikan nasihat yang dapat saya ambil manfaatnya? Nabi menjawab, jika engkau ingin bahagia, berkecukupan, mati syahid, dan selamat dari panasnya mahsyar, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dengan istiqomah. Karena Al-Quran adalah firman-Nya dan benteng dari setan, serta dapat memperberat timbangan. Juga bersabda, surga itu diciptakan 4 golongan. Yang pertama, orang yang memperbanyak membaca Al-Quran. Kedua, orang yang menjaga lisannya. Ketiga, orang yang menjaga perutnya. Keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi, marilah di bulan Ramadan ini kita ramaikan syiar Islam seperti pengajian, tadarus Al-Quran, dan sunnah tarawih agar kita mendapatkan pahala yang tidak terhitung jumlahnya tersebut. Tapi sayang sekali, jika pahala melimpah di bulan suci ini hanya dengan diraih dengan puasa dan sholat tarawih saja. Padahal sebenarnya ada banyak ibadah sederhana dan mudah dipraktikkan dengan pahala yang berlipat ganda, seperti senyum, sedekah, dan salam. Sekarang, insya Allah akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama, senyum. Senyum itu menampakkan keramahan. Bahkan hadis Rasulullah SAW, wa tabassamuka fi wajhi akhiha shadaqah. Dan senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Kita bisa senyum kepada orang tua, teman, adik, kakak, guru, tetangga, dan semua orang. Yang kedua adalah sedekah. Karena bulan ini kita puasa, teman-teman, ayo kita sisihkan uang jajan untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Atau infak di masjid, sedikit pun tak mengapa, yang penting ikhlasnya. Yang ketiga yaitu salam. Kita bisa mengucapkan salam ketika masuk rumah maupun keluar rumah, masuk musola, masuk masjid, masuk di dalam kelas, masuk di sekolah, dengan mengucapkan Assalamualaikum. Salam juga harus diucapkan setelah mendengar nama Muhammad, yaitu dengan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain untuk penghormatan, juga untuk membedakan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Muhammad yang banyak digunakan oleh Muslim, yang banyak digunakan oleh umat Muslim. Dan rahimakumullah, hebatnya lagi ibadah sederhana seperti senyum, sedekah, dan salam bisa dijadikan oleh-oleh untuk bulan berikutnya, sehingga kemuliaan bulan Ramadan kali ini dapat mengharumi sepanjang tahun, insya Allah. Demikian uraian hikmah tentang ibadah sederhana di bulan Ramadan. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya berbicara di depan bukan karena saya sudah lebih baik, karena hanya sekedar mengingatkan
dalam kebijakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap belajar. Mumpung ini bulan Ramadan, yuk perbanyak amal kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wa innayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.